Halo, salam sejahtera kepada siswa kami yang berada di rumah. Tapi seperti anjuran pemerintah, stay at home. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Senang berjumpa dengan kalian walaupun melalui pembelajaran daring. Saya Charles Purba untuk bidang studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan ini kan kita bahas mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kenapa kita harus mempelajari ini? Ya, sebagai warga negara yang baik, tentunya kita diharapkan mengerti dan mampu melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita secara seimbang. Karena pada umumnya banyak orang dan bahkan kita sendiri karena akibat individualisme kita ataupun egoismenya kita cenderung mengabaikan yang namanya kewajiban. Kita hanya menonjolkan asas manusia. Jadi kita mau biarkan, mestinya mampu menyesuaikan, mengharmonisasikan antara hak dan kewajiban. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu apa yang dimaksud atau konsep daripada hak dan kewajiban asasi manusia. Apa beda hak dengan hak asasi? Yang membedakan antara hak dengan hak asasi adalah sumbernya. Ya, dari mana datangnya? Kalau hak itu bisa bersumber dari orang lain, bisa bersumber dari akibat perbuatan kita atau apa yang sudah kita lakukan. Contohnya apa? Misalnya kita sudah membayar sejumlah uang untuk mendapatkan jajan. Misalnya kita mau beli jajan, kita beli bakso, terus kita makan. Kenapa kita bisa makan? Karena sudah bayar. Sedangkan hak asasi tidak. Ini kita dapatkan karena dari Tuhan. Kemudian apa yang dimaksud dengan hak itu? Kemudian kewajiban sesuatu yang menjadi tugas manusia dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban ini harus berjalan seiringan dengan hak. Kita harus menyadari bahwa di balik hak yang kita miliki ada kewajiban yang harus kita jalankan. Tidak boleh berdiri sendiri. Kenapa kita punya hak? Penting dasarnya ada kewajiban. Dan ketika kita melakukan hak juga akan tidak mengakibatkan timbulnya kewajiban. Ya, tidak boleh terpisah antara hak dengan kewajiban. Kemudian apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Tadi sudah jelas saya pikir bahwa yang membedakan hak dengan hak asasi manusia adalah dari mana datangnya atau sumber. Nah, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Ingat, garis bawahi, sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebagai anugerah ini yang membedakannya dengan hak tadi adalah muncul akibat perbuatan, muncul akibat pemberian orang lain. Sedangkan hak asasi manusia Tuhan yang memberikannya. Hak kita tadi karena diberikan oleh orang tua. Misalnya kita punya hak atas baju yang kita miliki karena diberikan oleh orang tua. Bisa nggak ditarik orang tua? Bisa, itu hak orang tua. Bisa nggak dikontrol orang tua atau dikendali oleh orang tua? Bisa, karena itu pemberian orang tua. Sedangkan hak asasi manusia ini hanya Tuhan yang memberikan. Ya,
contoh hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah pemberian Tuhan. Maka yang berhak mencabutnya siapa? Hanya Tuhan. Nah, begitu. Kemudian kita lihat ada aturan yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Nah, kenapa harus ada aturan ini? Tentunya adalah sebagai upaya untuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, ini bisa kita lihat secara eksplisit tentang aturan ini di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, selain di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentunya ini bersumber dari hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di mananya? Di dalam pasal 28 sampai dengan pasal 28. Itu, ya. Jadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini adalah perintah atau amanat dari Undang-Undang Dasar kita. Tentunya kita harus menyadari bahwa ternyata hak asasi manusia itu yang berlaku di negara kita adalah sudah diatur di dalam hukum tertinggi Indonesia. Nah, sifat-sifat hak asasi manusia apa yang dimiliki oleh hak asasi atau yang terkandung di dalam hak asasi manusia itu? Sifatnya yang pertama adalah universal. Universal maksudnya adalah berlaku untuk semua orang. Berlaku untuk semua orang tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat siapa dia. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia pejabat, mau dia buruh, mau dia orang yang jelek atau orang ganteng seperti saya. Nah, kemudian yang kedua adalah HAM itu tidak dapat dibagi. Ya, hak asasi manusia itu tidak bisa kita kasih. Misalnya dia adalah orang tuaku, dia adalah tulangku, dia adalah teman baikku, dia adalah sahabat karibku. Itu hak kita tidak bisa kita kasih ke dia. Hak asasi kita, ya. Hak asasi itu tidak bisa kita kasih ke dia. Itu mutlak milik kita. Ya, mutlak. Misalnya hak untuk hidup tak bisa kita berikan kita kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, hakiki dimiliki manusia sejak lahir sebagai hak dasar dari Tuhan. Sejak lahir kita, bukan setelah kita dewasa, bukan setelah kita tahu apa itu hak asasi manusia. Orang yang tidak mengenal hak asasi manusia sekalipun sudah memiliki hak asasi. Yang kita berpikir bahwasanya dia tidak tahu kok apa itu hak asasi manusia. Tidak. Dia sudah punya, sudah menempel ke diri kita sendiri, sudah menempel ke diri kita sendiri. Contoh konkret adalah itu. Kemudian yang keempat adalah permanen, kekal, tidak dapat dipindahkan, tidak dapat dicabut oleh pihak lain. Siapapun tidak dapat dicabut. Misalnya, ya, hak hidup itu tidak dapat dipindahkan ataupun dicabut oleh pihak lain. Karena apa? Karena itu yang berhak mencabut itu adalah hanya Tuhan. Begitu. Kemudian makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia merupakan bentuk pembatasan atas hak asasi manusia yang kita dapat sebagai sumber munculnya sifat egoisme itu. Nah, tidak ada hak asasi yang sifatnya mutlak untuk dilaksanakan. Ya, jadi kita memiliki hak asasi manusia, dengan sendirinya juga kita akan memiliki yang namanya kewajiban asasi manusia. Contoh, barangkali Anda sering diskusi dengan teman. Hak asasi yang muncul pada saat diskusi apa? Itu kebebasan untuk berpendapat. Nah, ketika Anda berpendapat, maka pada saat itu juga kalian sudah memiliki yang namanya kewajiban. Apa itu? Misalnya adalah mendengarkan atau menghormati pendapat orang lain. Kalau kita hanya ingin menonjolkan hak kita dalam hal berpendapat, maka di situ sudah terjadi egoisme. Apa yang terjadi kira-kira? Otomatis yang terjadi adalah keributan. Jadi, ketika kita punya hak asasi manusia untuk berpendapat, maka kewajiban kita adalah menghormati pendapat orang lain. Kemudian kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi, kewajiban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan makhluk
contoh, kita sudah punya hak karena pemberian orang tua. Kita meyakini, pemberian Tuhan yang Maha Esa. Kita meyakini bahasanya hak kita, hak asasi kita itu adalah pemberian Tuhan. Lantas apa kewajiban kita? Tentunya kita punya kewajiban untuk bersyukur, berdoa, dan beribadah kepada Tuhan. Kalau kita tidak menyadari bahwa hak asasi manusia itu adalah bersumber dari Tuhan yang Maha Esa, maka kita tidak benar-benar layak mendapatkan hak asasi manusia. Kenapa harus diatur oleh negara tentang hak asasi manusia? Karena negara menyadari, negara mengakui bahwa hak asasi manusia itu adalah pemberian Tuhan. Tentunya kita sebagai warga negara maupun sebagai umat Tuhan harus mensyukuri ataupun harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita yang kita yakini. Nah, untuk penjelasan materinya lebih dalam, begitulah dulu mengenai konsep hak asasi manusia. Maka untuk selanjutnya dalam kesempatan ini ada beberapa definisi tentang hak asasi manusia yang dikemukakan oleh beberapa pakar. Ada banyak, bisa saja banyak yang mengatakan tentang pengertian hak asasi maupun kewajiban hak asasi manusia. Nah, saya harap kalian bisa mencari berbagai sumber, baik itu dari sumber tertulis maupun dari internet, untuk mencari definisi hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, dan juga nama ahli atau pakarnya yang mengemukakan pendapat itu. Jadi kalian cari orangnya yang mengemukakan definisi itu, kemudian kalian cantumkan definisinya, asasinya dan kewajiban asasinya. Ini minimal kalian buat 5 ya. Nah, setelah kalian berhasil menemukan pendapat pakar itu, maka kalian lihat persamaan maupun perbedaan pendapat yang disampaikan oleh pakar tadi, di mana ada persamaannya dari pengertiannya itu, ya, dari pengertian hak asasi manusianya, kewajiban asasi manusianya, di mana ada enggak persamaan atau perbedaannya. Kalian identifikasi itu. Setelah kalian temukan persamaan dan perbedaannya, maka dari persamaan dan perbedaan itu bisa kalian simpulkan apa yang dimaksud dengan asasi maupun kewajiban asasi. Akhirnya nanti di poin ketiganya itu adalah akan kalian buat, sampaikan, kirimkan ke saya apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia maupun kewajiban asasi manusia menurut pendapat kalian setelah melihat pendapat para pakar tadi. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semua lancar apa yang kita lakukan, dan nanti pesan saya apabila ada yang kurang atau yang mau ditanyakan bisa melalui Google Classroom ataupun grup WhatsApp yang sudah kita bentuk, sudah buat. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.